Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Bagi yang masih di rumah, tetaplah santai saja. Bagi yang sudah sampai di kantor, konsentrasilah bekerja. Tapi ya kalau ada waktu kosong, lihat-lihat sini ya teman-teman ya. Kalau yang masih dalam perjalanan, hati-hati di perjalanan ya teman-teman. Nanti bisa lihat lagi di sini setelah sampai di tempat. Oke teman-teman, hari ini pertemuan ini kopi pagi ini ya, minum kopi dulu teman-teman. Kopi pagi ini saya berada di Cibubur ya, tepatnya di tempatnya anak saya ya, di Cibubur. Teman-teman, saya ingin ya bagi ilmu lah ya tentang masalah hidup dan kehidupan kita teman-teman ya. Terutama biasanya kalau orang itu kan masalah utamanya di dalam hidup ini adalah masalah ekonomi, betul ya teman-teman ya. Oke, kalau masalah utama adalah masalah ekonomi, kalau begitu masalah utama adalah masalah uang teman-teman ya. Oke. Tentunya setiap orang mengalami masalah ya. Apalagi saya sudah asam garam ya teman-teman ya, sudah umur begini masalah bertubi-tubi ya. Nah, tapi waktu itu belum belajar teman-teman ya, jadi kita belum tahu apa itu sebenarnya masalah dan apakah masalah itu baik untuk kita atau tidak, dan apakah masalah itu bisa menciptakan uang atau tidak. Artinya cara menyelesaikan itu bisa bertumbuh kembang menjadi sesuatu yang positif sebagai anugerah dari Tuhan atau tidak teman-teman ya. Oke, jadi bab pertama saat ini ya lama ya saya bicara tentang poin per poin ya. Jadi sebelum kita menyinggung bagaimana cara menciptakan uang ya, itu panjang ya perjalanan materinya teman-teman ya. Bagaimana cara menciptakan uang dengan menggunakan pohon uang ya. Maka tahap satu ini, pertemuan ini kita bicara tentang masalah. Ngopi dulu ya. Ini saya melakukan ini salah satu proses daripada penyelesaian masalah ya. Nanti dianalisa sendiri setelah tahu materinya teman-teman ya. Masalah, setiap orang punya masalah, betul nggak teman-teman? Setiap orang punya masalah. Masalah itu apa sih? Ya, secara umum mungkin secara gampang ditelaah, setiap orang yang mengalami perubahan hidup dalam diri orang itu, dari yang enak dianggapnya menjadi kurang enak, karena relatif, enak dan gak enak itu relatif, tergantung siapa dan bagaimana cara menanggapinya. Enak menjadi kurang enak, dianggapnya tadinya baik menjadi kurang baik, tadinya dianggapnya sehat ke sakit ya, dianggap sakit itu kurang baik, sehat itu dianggapnya baik. Jadi intinya dari enak menjadi kurang enak, dari baik menjadi kurang baik ya. Pada diri kita ini yang dikatakan sebagai masalah ya teman-teman ya, betul nggak?
Jadi masalah itu gampangnya perubahan hidup pada diri kita dari yang kita anggap baik menjadi kurang baik. Itu yang kita anggap baik menjadi kurang baik. Maka timbul, aduh, uang saya habis. Aduh, saya kena sakit. Kan? Kena sakit, aduh. Kenapa tidak? Alhamdulillah saya diberikan sakit. Betul kan? Itu jadi secara umum menurut pendapat kita semua yang kita alami, masalah itu adalah perubahan hidup kita, ya, dari kurang baik menjadi dari baik menjadi kurang baik, sehat menjadi sakit, nyenyak menjadi kurang nyenyak. Tadinya makan bandeng berubah menjadi makan ikan peda. Terus kita merespon, gitu kan? Setelah ada masalah itu kita merespon kan teman-teman, betul nggak? Menurut teman-teman respon kita apa? Hampir semuanya meresponnya negatif. Ya nggak teman-teman ya? Jadi masalah ini dianggapnya sesuatu yang enak menjadi kurang enak, dan rata-rata meresponnya negatif. Betul nggak teman-teman ya? Ada yang meresponnya positif? Ya ada, tapi hampir semuanya, hampir rata-rata meresponnya itu dengan respon negatif. Betul nggak? Ada sih yang ada seseorang yang diberikan masalah, ya, dari sakit, dari sehat tiba-tiba diberikan sakit, kemudian orang itu bilang alhamdulillah saya diberikan sakit hari ini. Kalau saya nggak diberikan sakit pada hari ini, mungkin saya nggak tahu bagaimana cara saya untuk menanggulanginya, ini itu dan sebagainya. Bagaimana cara saya untuk bersyukur dan sebagainya. Ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, apa respon kita pada saat kita punya masalah? Negatif, positif, hampir semuanya negatif. Jadi apabila kita merespon masalah ini dengan respon negatif, maka keadaan emosi, pikiran positif, dan kepercayaan diri kita akan hilang. Jadi keadaan emosi, pikiran positif kita, dan kepercayaan diri kita akan hilang. Betul nggak teman-teman? Jadi kalau kita punya masalah meresponnya negatif, ya, kita tiba-tiba pikir, waduh, kita tiba-tiba nggak punya uang, aduh, kita tiba-tiba nggak bisa makan, aduh, jadi kita meresponnya dengan negatif. Maka yang terjadi, hilang keadaan emosi kita, pikiran positif kita hilang, dan kepercayaan diri kita hilang. Coba teman-teman kita rasakan semua juga, ya, apakah iya omongan saya ini akan hilang, ya? Setiap perubahan apapun dalam hidup kita pasti akan menimbulkan masalah. Perubahan pada diri kita mungkin tidak menjadi masalah, tapi bisa saja menjadi masalah pada orang lain. Jadi
Setiap perubahan pada hidup kita pasti menimbulkan masalah. Namun hal yang harus dipahami adalah bagaimana Anda merespon masalah itu dan menyiasati masalah sesuai dengan persepsi yang kita inginkan di dalam pikiran kita. Jadi bagaimana kita meresponnya, ya? Kalau misalkan kita itu punya masalah, misalkan nih yang umum kita hadapi adalah masalah uang, ya, masalah tidak punya uang, masalah ekonomi, ya, kita merespon negatif. Apa yang terjadi? Maka dalam diri kita akan timbul kecemasan, khawatir, takut. Nah, ini semua akan menimbulkan jiwa kita semakin merusak. Psikis kita rusak. Jadi kalau kita meresponnya negatif, maka jiwa kita akan rusak. Semakin takut, semakin khawatir, semakin cemas. Inilah yang akan menyebabkan badan kita juga rusak. Jiwa yang rusak akan mempengaruhi badan yang tadinya sehat menjadi nggak sehat. Psikis yang bermasalah akan menyebabkan soma juga bermasalah. Jiwa yang bermasalah akan menyebabkan badan yang bermasalah. Maka kita akan terkena psikosomatis, teman-teman. Ya kan, psikosomatis, jiwa yang rusak akan menyebabkan badan kita atau soma kita rusak atau sakit. Hipertensi, emah, stroke, ya, jantung, semua bisa disebabkan karena jiwa kita yang lemah. Karena tadinya kita merespon suatu masalah dengan respon negatif. Timbul kecemasan, rasa cemas yang bertubi-tubi menyebabkan tensinya naik. Tensi yang tinggi menyebabkan over kerja pada jantung kita, karena jantung kita bekerja dengan kuat sehingga menyebabkan pembengkakan dalam jantung kita. Ya gitu kan? Begitu juga hepatitis, emah, lever. Jadi perlukah kita merespon suatu masalah dengan merespon negatif? Mulai saat ini, teman-teman, lepaskan, singkirkan. Kalau kita punya perubahan hidup kita atau punya masalah, maka kita respon dengan respon positif. Jadi sebenarnya nggak salah kalau kita diberikan sakit kemudian kita bicara alhamdulillah, untung saya diberikan sakit jantung, untung saya diberikan asma. Kalau saya pada usia sekarang ini tidak diberikan sakit ini, mungkin saya tidak tahu bahwa berubahnya umur yang semakin tua akan berubah juga cara saya makan, pola hidup kita dan sebagainya, kan? Jadi kalau kita merespon positif, maka masalah itu menjadi suatu pembelajaran bagi kepada kita sehingga kita bisa menjadi lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi masalah itu jadi teman kita. Coba kita lihat, orang memusuhi kita, memusuhi terus. Apa kita hadapi dengan respon negatif? Kita membenci dia? Jangan. Semakin kita membenci dia, maka semakin khawatir, semakin cemas, semakin rusak jiwa kita. Dan kita sendiri yang sakit. Kalau seorang memusuhi kita, misalkan kita senyum,
Orang bingung, ini Samusui kok senyum terus. Dia akan bertanya, Mas, kamu tuh saya iniin, saya cemuin dan sebagainya, kok senyum terus, kenapa? Dia nanya. Kalau dia nanya berarti ada komunikasi ya, kita ngobrol dengan baik dengan dia. Kalau dia semakin memusuhi kita doakan dia supaya baik. Kita doakan yang baik-baik. Ada enggak doa yang jelek-jelek? Ya Tuhan, matikan, tenggelamkan. Nah, itu bukan doa. Doa orang itu doa yang baik. Kalau kita berdoa itu pasti yang baik. Kalau ya Tuhan, balaskan dendam saya pada orang yang menyakiti saya, itu bukan doa, teman-teman. Ya, jadi hilangkan dendam. Respon negatif. Positif yang harus dilakukan. Negatif jangan. Singkirkan respon negatif. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, meresponnya dengan respon positif, ya. Jadi mulai saat ini, tahap pertemuan kita ini, satu, lepaskan dulu, singkirkan dulu, merespon masalah dengan respon negatif, singkirkan dulu. Kalau kita mau belajar berikutnya nih, saya membahas tentang pohon uang itu tahap demi tahap ya. Ini ilmunya teman-teman ya. Ilmu itu kan ilmi itu pengalaman. Jadi sesuatu yang pernah dialami manusia dan ternyata menghasilkan yang baik, yaitu pohon uang kan gitu ya. Ya saya sampaikan, saya punya ilmu ini, saya sampaikan sama teman-teman ya. Mau dipakai monggo enggak. Tapi tahap satu ini, satu, kita bicara masalah. Setiap masalah itu adalah respon positif yang kita berikan, jangan respon negatif ya. Masalah itu apa? Masalah itu dari kata masa, asa, dan salah. Kita harus pahami itu teman-teman. Masalah itu masa, asa, dan salah. Masa itu waktu. Jadi kita respon positifnya bahwa kalau kita punya masalah, kita harus yakin pada waktunya masalah itu akan selesai. Kita harus yakin dulu. Kalau kita nggak yakin, berarti kita cemas. Kalau kita cemas, berarti kita akan sakit jiwa. Kita mempengaruhi badan kita, psikosomatis. Matilah kita lebih cepat secara ilmu ya. Jadi masa, asa, dan waktu. Masa bahwa seseorang punya masalah, kita harus yakin. Kalau kita punya masalah, kita harus yakin masalah itu pasti ada waktunya selesai. Ya. Jadi yang kedua asa teman-teman. Asa itu harapan. Kita harus percaya dalam masalah pasti ada harapan dan jalan keluar. Ya, asa itu harapan. Jadi kalau kita menemui masalah, kita yakin asa ya, ada harapan dan pasti ada jalan keluar. Salah kan, masa, asa, dan salah. Salah apa artinya? Koreksi diri kita. Pada saat kita punya masalah, koreksi diri kita. Apakah ada yang salah pada diri kita? Ya teman-teman ya. Kalau kita sudah mengidentifikasi, disinilah salah saya dalam masalah ini, disinilah salah saya dalam masalah ini, maka lekaslah bertobat. Itu. Arti bertobat secara ilmunya ya artinya kita nggak melakukan lagi kesalahan itu. Kalau secara vertikal ya pertama kita bertobat pada pencipta kita ya yang maha suci,
yang maha tanpa masalah, ya. Bertobat, kita memohon pada Tuhan dan berjanji tidak mengulangi. Ya, tobat namanya, ya. Jadi ulangi lagi ya. Masalah itu apa? Masa, asa, dan salah. Masa itu waktu, ada waktunya kita selesai masalah itu. Nggak mungkin orang punya masalah seumur hidup. Ya, kecuali kalau masalah itu dihadapi dengan respon negatif. Asa ada harapan, yakin bahwa ada jalan keluar, ada harapan dan ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Dan salah, kita deteksi di mana titik-titik kesalahan kita, dan disitulah kita lakukan pertobatan. Kalau tobat secara ilmu ya kita nggak lakukan itu lagi. Pertobatan secara ilahi ya, agamanya masing-masing ya. Mungkin yang agamanya Kristiani ada namanya pengakuan dosa, kan gitu ya teman-teman ya. Nah kalau di Islam ya ada tobat macam-macam ya, ada tobat besar ya. Pokoknya tobat itu intinya kita tidak melakukan, kita ya, kalau saya secara ilahiyah bertobat, saya mengaku bahwa saya ini salah dan saya mohon ampun pada Tuhan, gitu. Dan saya tidak mengulang lagi masalah itu, kesalahan-kesalahan kita ya. Dengan cara apa? Kita melakukan kewajiban wajib pada Tuhan. Misalkan kita sholat itu wajib, kita ikuti dengan doa-doa. Di doa-doa itulah adalah harapan-harapan yang pasti dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, itu janji Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cepat atau lambat tergantung bagaimana frekuensi doa kita, bagaimana kita menciptakan link pada pencipta kita, pemberi rezeki kita. Frekuensi itu kan banyaknya dalam atau persatuan waktu, gitu. Jadi semakin tinggi frekuensinya, insya Allah semakin cepat pertobatan kita diterima, kan gitu teman-teman, dan doa kita dikabulkan. Jadi itu teman-teman, kita tahu hakikat daripada masalah ya. Ingat, mulai detik ini singkirkan merespon masalah dengan negatif, respon negatif. Tanamkan respon positif setiap kita mendapatkan suatu masalah. Jadikan masalah yang ada di depan kita sebagai teman. Semakin kita dekat dan kita makin menerima masalah itu, maka semakin mudah kita menyelesaikan. Orang yang bermusuhan sama kita, selama kita nggak bisa jadikan teman, selama itu juga akan merusak jiwa kan. Tapi kalau kita merespon positif, lama-lama luluh, kok mau ya ngobrol sama saya, padahal saya musuhi. Akhirnya masalah itu lama-lama teratasi karena kita jadikan teman, gitu ya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah dalam hidup kita hampir semuanya, bahkan diri saya, adalah masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi berarti yang terjadi pada diri kita adalah masalah uang. Betul nggak teman-teman ya? Kita kan ada hidup di suatu negara. Kita nggak bisa seperti di masyarakat Baduy ya,
saya butuh pisang atau butuh mangga, yang satu butuh pete, yang punya pete kan kasih orang yang butuh pete, yang butuh mangga kasih orang yang butuh mangga. Jadi barter, pertukaran barang. Jadi apa yang kita punya kasih dia karena dia butuh, apa yang dia punya kita dikasihkan kita karena kita butuh, barter. Tapi kita di negara yang nilai tukarnya bukan barang tapi uang. Jadi masalah kita adalah masalah uang. Jadi karena masalah rata-rata hidup kita adalah masalah uang, ya kita harus menghadapi masalah kekurangan uang itu menurut kita ya. Maka saya bilang kekurangan itu relatif, tergantung cara menanggapi kita masing-masing ya. Jadi masalah yang umumnya adalah masalah kekurangan uang, maka nanti pada season kedua saya akan bicara tentang bagaimana menciptakan pohon uang dari 50 menjadi 100 ribu, dari 100 menjadi 200, 300, 400, seterusnya, menciptakan pohon uang. Ini tidak berkaya teman-teman ya. Ini ya pohon uangnya itu, kalau orang matematika kan bicara pohon bilangan gitu ya, makin ini ke bawah ya. Jadi yang saya bicarakan bukan masalah angan-angan, tapi ini adalah saya bicarakan adalah ilmunya. Masalah kita bisa atau enggak ya, apakah kita menerapkan ilmu itu dengan baik, dengan fokus ya. Kalau kita menerapkannya nggak fokus, ya pudar mimpi kita kan gitu. Jadi kita akan dapatkan mimpi kita kalau kita fokus dengan gitu kan. Kalau kita nggak fokus ya kita tidak akan mendapatkan impian kita gitu ya. Jadi gitu ya. Dan ingat ya, kekurangan seseorang dalam hal keuangan itu relatif. Bagi saya mungkin ya, misalkan sehari saya punya 100 ribu, misalkan ya punya 200 ribu, tidak bermasalah. Karena kebutuhan saya bisa menekan. Nggak punya bandeng saya bisa makan dengan ikan cuek misalkan gitu ya. Nggak punya nasi, nggak punya beras perak yang 14 ribu, saya punya beras yang 12 ribu gitu kan. Jadi menurunkan nilai uang dengan barang yang setara, tetapi setara fungsinya tetapi lain kualitasnya kan gitu ya. Jadi nggak masalah. Tapi bagi orang lain mungkin aku kalau punya 200 ribu bermasalah banget, karena kebiasaan saya itu sudah biasa dengan makan 1 juta per hari, kok tiba-tiba 200 ribu sehari. Waduh, dia merasa lapar, merasa tidak bisa ini, tidak bisa itu. Biasanya saya melakukan fitness, tidak bisa melakukan fitness dan sebagainya. Masalah bagi dia. Kalau saya misalkan biasa tidak bermasalah dengan 200 ribu, saya punya 1 juta, saya nggak bermasalah, itu berlebihan kebahagiaan saya kan gitu teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi masalah itu relatif. Nah sekarang bagaimana nanti cara menciptakan pohon uang pada season berikutnya teman-teman ya. Kalau ini terlalu lama nanti teman-teman malas mendengarkannya ya, karena ini bukan YouTube ya, ini Facebook itu kalau terlalu lama biasanya juga kalau postingan di atas 3 menit sampai 5 menit sudah di kick ya kan gitu. Mudah-mudahan ini teman-teman gak kick ya, karena ini penting buat kita juga teman-teman ya. Jadi session ini dalam
kaitannya judul menciptakan peluang. Pertama, kita harus tahu bahwa masalah itu apa, ya. Masalah itu berupa hidup kita. Yang kedua, masalah itu harus dihadapi dengan respon positif, jangan negatif. Kalau respon negatif, hasilnya akan sakit badan kita. Tapi kalau respon positif, maka kita akan selalu tumbuh, ya, ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, masalah itu sebenarnya dari kata masa, asa, dan salah, ya. Masa artinya waktu, bahwa masalah itu pasti selesai pada waktunya. Asa itu harapan, bahwa setiap punya masalah itu pasti ada harapan dan jalan keluar. Enggak ada masalah tanpa jalan keluar, pasti ada, ya. Masalah, apalagi masalah pribadi, ke masalah negara aja ada bisa teratasi, ya. Apa masalah kecil-kecil seperti kita ini, ya. Kemudian salah, artinya ada titik-titik salah pada diri kita dan kita lakukan pertobatan. Artinya secara ilmu kita tidak melakukan hal salah itu lagi. Secara ilmiah kita lakukan tobat, beribadah wajib, dan kita berdoa, kan gitu teman-teman, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Pertemuan berikut nanti kita bicara tentang, ya, bagaimana kita tahap-tahap menciptakan peluang dari yang mungkin 50 menjadi 75 menjadi 100 dan sebagainya. Dan secara ilmu itu sangat bisa, ya teman-teman, ya. Tapi kalau fokus pasti bisa. Kalau dipelajari, dilaksanakan tidak fokus atau memudar fokus kita, maka ya tentunya ya lambat, ya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu bagi teman-teman. Salam ceria, persahabatan. Salam menantikan detik-detik kebahagiaan. See you next time. I love you all.